Halo guys, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dwi Andani Pandia dari kelas 21 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lancang Kuning. Akan sedikit menampilkan video tentang tata cara kesantunan Melayu. Tata cara kesantunan Melayu. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan kelindan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan berhubungan dengan bahasa dan perilaku. Berkenaan dengan bahasa, pujangga Melayu Raja Ali Haji dalam buku Bustan Al-Katibin menulis adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya. Kemudian baharulah pada kelakuan. Tutur kata merupakan inti dari kegiatan berbahasa, menurut Raja Ali Haji. Agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan ilmu wa al-kalam atau pengetahuan dan bahasa dan percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat dan kegiatan-kegiatan mengulang-ulang, menghafal, berbincang untuk mengingat-ingat, dan menelah dan meneliti kembali. Bahasa yang beradab, sopan, dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengurus dari akal budi, pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh, yaitu sebagai yang pertama, alat komunikasi, artinya menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, penanda jati diri, menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Dan yang ketiga, cermin budi, artinya memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Ingat, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Menurut Raja Ali Haji Gurindam 12. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata atau ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata sebagaimana dikemukakan pujangga. Tanda orang yang bijaksana tahu memilih merangkai kata. Tanda orang yang terpuji, bahasanya tepat, pahamnya tinggi. Tanda orang yang terbilang, bahasanya elok, maknanya terang. Tanda orang yang berpikir luas, bahasanya teratur, maknanya jelas. Apa tanda orang yang bertuah? Yaitu budinya halus, bahasanya indah. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar, digunakan antar sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Dan bahasa menurun, digunakan orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Tunjuk Ajar Melayu mengatakan,
adat bergaul di kampung negeri, pandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut merendahkan hati. Adat resum kita hormati, petuah amanah kita hormati, mana yang jauh kita hampiri, mana yang dekat kita kunjungi, mana yang tua kita hormati, mana yang sebaya kita kasihi, mana yang muda kita sayangi. Kemudian yang disebut adat berbahasa, tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak berdebah. Apa tanda orang berbangsa? Bercakap tahu berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak dalam berkata-kata. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah bahasa yang mengedepankan adab, sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, serta norma-norma sosial dari Kasanah Petuah Melayu. Tenas Effendi mencatat tindakan kebahasaan yang dikatakan santun itu mencakup bercakap, adat bercakap menggantung adat, berbual, adat berbual mengandung akal, berbicara, adat berbicara berkira-kira, berbisik, adat berbisik baik-baik, berujar, adat berujar bertunjuk ajar, bertutur, adat bertutur menuruti alur, berbincang, adat berbincang menuruti undang. Begitulah dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan dua hal yang sehati, dan disimpulkan kesehatiannya itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Adat istiadat dalam pergaulan orang Melayu di Riau. Yang pertama ada tutur kata. Dalam bertutur kata, banyak dijumpai nasihat, karena kata sangat berpengaruh bagi keselarasan pergaulan. Bahasa menunjukkan bangsa. Pengertian bangsa yang dimaksud di sini adalah orang baik-baik, atau orang yang berderajat yang juga disebut orang berbangsa. Orang baik-baik tentu mengeluarkan kata-kata yang baik, dan tekanan suaranya akan menimbulkan simpati orang. Orang yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh, dia tentu orang yang tidak berbangsa atau derajatnya rendah. Yang kedua ada sopan santun berpakaian. Dari pepatah, biar salah kain asal jangan salah cakap, juga tercermin bahwa salah kain juga merupakan aib. Dalam masyarakat Melayu, kesempurnaan berpakaian menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya budaya seseorang. Makin tinggi kebudayaannya, akan semakin sempurna pakaiannya. Selain itu, sopan santun berpakaian menurut Islam telah menyatu dengan adat. Yang ketiga, adab dalam pergaulan. Kerangka acuan adab dan sopan santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat. Di dalamnya terdapat berbagai pantangan, larangan, dan hal-hal yang dianggap sumbang. Pelanggaran dalam hal ini menimbulkan aib besar dan si pelanggar dianggap tidak beradab. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.